Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bangun-bangun datar yang sebangun, maka pada hari ini kita melanjutkan materi secara spesifik. Kita akan belajar tentang bangun-bangun datar, yaitu bangun segitiga yang sebangun. Kita tahu bangun segitiga adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi atau memiliki 3 sisi. Dan pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari, yaitu setelah kita belajar tentang bangun-bangun segitiga yang sebangun ini, kita dapat menentukan kesebangunan dari bangun-bangun segitiga itu. Baik anak-anak, kita akan melihat apa itu segitiga yang sebangun. Kemarin atau minggu kemarin kita sudah ingat atau kita sudah belajar tentang syarat bangun-bangun yang sebangun. Untuk bangun-bangun segitiga yang sebangun juga sama syaratnya dengan secara umum bangun-bangun yang sebangun. Yaitu syaratnya ada 2. Yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau memiliki sudut yang sama besar, maka dikatakan bahwa kedua segitiga itu sebangun. Dan syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Itu 2 syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dikatakan 2 segitiga itu sebangun. Kita lihat contohnya seperti ini. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, kita lihat di sini, 2 segitiga ini apakah sebangun atau tidak. Pertama kita lihat adalah sudut-sudut yang bersesuaian, apakah memiliki besar yang sama. Kita lihat sudut A. Sudut A dia bersesuaian dengan sudut P. Sudut A ini besarnya sama dengan sudut P. Kemudian sudut B dia bersesuaian dengan sudut Q. Maka sudut B kita lihat di sini sama besarnya dengan sudut Q. Dan sudut C. Sudut C dia bersesuaian dengan sudut R. Kita lihat besar sudut C itu sama dengan besar sudut R. Jadi yang pertama syaratnya 2 segitiga dikatakan sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, itu sudah terpenuhi. Yang kedua syaratnya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kita lihat lagi sisinya. Sisi AB. Sisi AB sama dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC itu berbanding dengan sisi QR. Dan sisi CA itu berbanding dengan sisi RP. Di sini sudah terlihat perbandingannya sama, ada tanda sama dengannya, maka kedua bangun segitiga ini sudah memenuhi syarat menjadi 2 bangun yang sebangun. Yaitu apa tadi? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, sama seperti contoh yang ini juga. Ini lihat dari sudut-sudutnya. Berikutnya, perbandingan ruas garis pada segitiganya. Segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun. Kita lihat di sini, ada segitiga ABC, ada segitiga ADE. Mereka berimpit. Kedua segitiga ini sebangun. Karena apa mereka sebangun? Kita lihat. Karena sama sudutnya. Kita lihat sudutnya, semua sama di sini A, DE. Kemudian lihat lagi dari sisinya. Sisi AB itu berbanding dengan sisi AD.
sama dengan sisi BC berbanding sisi DE. Kemudian sama dengan lagi AC berbanding AE. Atau bisa juga kita buat dengan simbol yang ada di segitiga ini adalah A ini tadi AB ya. A ini adalah AB sendiri dibagi atau dibandingkan dengan A plus B. A plus B itu adalah AD itu sendiri. Sama dengan BC itu sendiri adalah E. Diruas garisnya, panahnya E. Kemudian DE itu sendiri adalah disimbolkan dengan F pada bangun ini. Sama dengan mana lagi? AC. A ke C adalah C itu sendiri. Kemudian AE adalah C ditambah D. Paham ya? Ini cara membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sekarang supaya lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS? KLM di sini sudah ada sisi-sisinya. Ukuran sisi-sisinya juga segitiga TRS. Ini juga sudah ada ukuran-ukuran sisi-sisinya. Nah, bagaimana cara kita menentukan bahwa kedua segitiga ini sebangun? Kita harus membuktikan apakah kedua segitiga ini memenuhi dua syarat tadi. Apa syarat tadi? Yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, untuk menentukan sebangun atau tidaknya kedua segitiga itu, maka kita periksa dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, mulai dari sisi yang terpendek sampai sisi yang terpanjang. Kita lihat KL di sini di segitiga KLM. KL ini berbanding dengan mana di segitiga yang di sebelahnya? KL berbanding dengan TS ya. KL berbanding dengan TS. Yaitu KL berapa ukurannya? 9 berbanding TS 6. Berarti 3 berbanding 2. Kita lihat lagi yang berikutnya. KM berbanding TR. KM berbanding TR. KM-nya 12 per TR-nya 8. 12 berbanding 8 sama dengan disederhanakan lagi menjadi 3 per 2 atau 3 berbanding 2. Selanjutnya sisi berikutnya. Sisi berikutnya LM. LM ini mana perbandingannya? SR ya. Kenapa SR ya? Karena ini paling besar. Ini 15, dia pasti berbanding dengan yang di sini 10, sisi yang paling besar di segitiga yang kecil. Berarti LM dia pasti berbanding dengan SR. Tidak mungkin dia berbanding dengan KM. Atau dia berbanding dengan TR. Karena 15 ini adalah sisi yang terpanjang di segitiga KLM. Dan 10 ini adalah sisi yang terpanjang di segitiga yang kecil ini. Maka LM berbanding SR. LM berapa? 15. SR berapa? 10. Kalau kita sederhanakan lagi berarti 3 berbanding 2. Dari sini terlihat anak-anak bahwa ketiga sisi yang kita bandingkan tadi itu memiliki perbandingan yang sama, yaitu dihasilkannya adalah 3 per 2, 3 per 2, 3 per 2 dari masing-masing sisi yang kita bandingkan tadi ya. Nah, ini berarti bahwa sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut itu memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain bahwa segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS. Ya, otomatis dia sebangun karena sudah dia memenuhi syaratnya. Nah, berikutnya kita lihat soal contoh nomor 2. Contoh soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF, maka tentukan nilai C dan D. Di sini ada dua buah segitiga, dia berimpit ya. Ada kelihatannya seperti hanya satu buah segitiga, ini dua buah segitiga.
Ada segitiga ABC, ada segitiga AEF. Dan kedua segitiga ini sebangun karena dia berimpit di titik-titiknya ini sama. Ada titik-titik sudutnya ini sama besar. Nah, sekarang yang ditanyakan tentukan nilai C dan D. Nilai C ini di sini ada nilai C adalah BE ini, dan nilai D ini adalah EF ini, ruas garis EF. Nah, jawaban kita apa? Karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF, maka berlaku apa? Sisi-sisi yang bersesuaian kita bandingkan dulu. Yang pertama AE. AE itu berbanding dengan AB. EF berbanding dengan BC. Kemudian AF berbanding dengan AC. Atau kita balik bisa juga ya. AB dulu, segitiga yang kecil dulu, AB berbanding AE. Kemudian BC berbanding EF juga sama nanti hasilnya. Asal kalau kita mulai dari segitiga yang kecil, jadi pembilangnya semua segitiga yang kecil, maka perbandingannya di bawahnya adalah segitiga yang besar sisinya. Kalau kita mulai dari segitiga yang besar seperti ini tadi AE, maka dia berbanding AB, maka di atasnya juga di pembilangnya EF. Segitiga yang besar dulu berbanding dengan segitiga yang kecil sisi-sisinya ya. Nah, setelah perbandingan ini tadi kita lihat AE. AE ini adalah sebenarnya C ini. C ditambah dengan 6, ya kan? AE ini adalah AB ditambah BE. AB sendiri adalah 6, BE adalah C. Kemudian EF per BC. EF. EF. EF adalah D. Per BC, BC-nya adalah 4 cm. Kemudian AF. AF. AF itu adalah AC ditambah CF. AC berapa? 5. CF berapa? 10. Berarti 5 tambah 10, 15. AC per AC, AC-nya adalah 5. Ya. Jadi setelah kita tentukan perbandingan sisinya, kita masukkan berapa panjangnya sesuai dengan sisinya tadi. Nah, sehingga diperoleh apa? Kita ambil, kita mau pertama ditentukan dari soal, kita disuruh mencari nilai C. Berarti kita ambil yang C plus 6 per 6 ini dengan 15, kita bandingkan dengan 15 per 5. Kenapa kita ambil dengan 15 per 5? D per 4-nya kita hilangkan dulu karena kita mau mencari sisi C. Sisi C ini bisa kita cari kalau temannya di sebelah perbandingannya itu sama dengannya adalah memiliki ukuran semua. Makanya yang ada ukurannya adalah 15 per 5. C ditambah 6 per 6 sama dengan 15 per 5. Kita lakukan perkalian silang. Perkalian silangnya bagaimana? Perkalian silangnya C ditambah 6 dikalikan dengan 5. Kemudian 6 dikali 15. Kita lakukan perkalian silang, hasilnya nanti adalah 12 cm. Nah, sekarang kita lihat yang D. Kita cari lagi yang D. Kita ambil D per 4 sama dengan 15 per 5. Karena tadi mereka sama dengan semua, tapi kita ambil yang ada unsur yang sudah diketahui. Berarti lakukan perkalian silang ya. D kali 5, 5D sama dengan 4 kali 15, itu sama dengan 60. Berarti 60 bagi 5, dapatnya 12. Jadi panjang D adalah 12 cm. Panjang C juga berapa tadi? 12 cm kita dapatkan. Jadi terlihat di sini bahwa unsur-unsurnya sudah kita dapatkan, nilai C dan nilai D. Itu contoh soal nomor 2. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak kita bisa memperhatikan video pembelajaran tambahan. Ini Ibu berikan linknya supaya kalian bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir untuk lebih memantapkan pemahaman kalian. Dan yang terakhir, ini ada tugas rumah. Ada satu soal, ada gambar 2 buah segitiga. Diketahui segitiga AB-nya 8 cm, segitiga BC-nya, segitiga ABC-nya dengan sisi AB-nya 8 cm, panjang sisi BC-nya 6 cm, panjang XY-nya 12 cm, dan panjang XZ-nya 10 cm. Sudut-sudutnya ini ada simbol-simbolnya semua. Pertanyaannya apa? Yang pertama,
Jelaskan apakah segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun. Gimana kita menjawabnya yang A ini? Kita harus membuktikan bahwa kedua ini sebangun dengan membuktikan apakah kedua segitiga ini memenuhi syarat dua segitiga yang sebangun. Apa syaratnya? Yaitu yang apa tadi? Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ini kita buktikan. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama besar atau memiliki sudut yang sama besar. Jadi semua dua syarat itu harus dibuktikan. Baru bisa kita katakan kedua segitiga ini sebangun. Kemudian yang B, tentukan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Berarti perbandingannya ya, misalnya AB, ini mana temannya di sebelah ini yang sebanding, memiliki perbandingan yang sama. Kemudian AC, mana temannya di segitiga yang ini. BC, mana temannya di sebelah sini. Kita lihat ya dengan melihat sudut-sudutnya. Kemudian yang ketiga, hitunglah panjang AC dan YZ. Panjang AC dan YZ, karena kedua sisi ini belum diketahui. Bagaimana cara mencarinya? Kita tadi melihat dan kita sudah menentukan sisi yang bersesuaian yang kita bandingkan. Dari situ nanti bisa kita menghitung sisi yang belum diketahui dengan kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi anak-anak, kesimpulannya apa dari sini? Bahwa dua segitiga itu bisa kita katakan sebangun kalau dia memenuhi dua syarat tadi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingannya sama. Kalau sudah ada perbandingan, kita tinggal lakukan perbandingan sisi yang bersesuaian, sehingga ketika ada sisi yang belum diketahui, kita bisa menghitungnya dengan membandingkan sisi yang bersesuaian. Kita lakukan perkalian silang dengan bantuan sisi-sisi yang sudah diketahui. Kira-kira begitu anak-anak ya. Begitu konsep dasar dari segitiga-segitiga yang sebangun. Ibu berharap kalian benar-benar mengerjakan tugas ini di rumah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Di lembarannya ditulis yang rapi, jangan menumpuk. Kalau hari ini sudah ada tugas, sore nanti harus dikerjakan supaya besok tidak ada menumpuk lagi tugas pekerja yang lain. Dikumpulkan ke sekolah, ada Bapak Ibu guru yang menunggu di sekolah, guru-guru piketnya untuk menyambut tugas-tugas kalian. Tolong belajar di rumah, tetap semangat, tetap rajin belajar, karena pada sekitar bulan April nanti kita akan menghadapi ujian atau ujian sekolah ya untuk kelas 9. Jadi kalau mempersiapkan diri semua, tolong rajin belajar, gunakan waktu yang ada untuk belajar. Ibu kira cukup sekian. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Kita berjumpa pada pertemuan kita berikutnya pada minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.